Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bahwa sejumlah jerigen BBM, sebuah mobil meledak hingga membakar rumah di Banyumas. Seorang calon haji asal Kota Tegal gagal berangkat ke Tanah Suci. Heboh, ratusan siswa sekolah dasar di Salatiga sewa pesawat untuk karya wisata ke Jakarta. Ratusan calon jemaah haji asal Kota Tegal akan diberangkatkan Senin pekan depan. Namun ada seorang calon jemaah mengundurkan diri dan gagal berangkat karena faktor usia. Secara sistem melalui sesuatu pendaftaran haji. 325 orang jemaah calon haji asal Kota Tegal siap diberangkatkan Senin depan. Mereka terbagi dalam 2 kloter dari embarkasi Donohudan Boyolali. 192 jemaah calon haji akan ikut penerbangan kloter 33 dan 133 calon jemaah haji lainnya dalam penerbangan kloter 34. Kedua kloter akan berangkat dari Bandar Udara Adi Sumarmo Boyolali. Namun ada 1 calon haji yang dipastikan gagal diberangkatkan ke Tanah Suci. Dirinya mengundurkan diri karena masalah kesehatan dan faktor usia yang sudah menginjak 87 tahun. Yang gagal berangkat untuk prioritas lansia 1 orang mengundurkan diri. Alasannya karena kesehatan, tidak bisa mengambil jatah untuk prioritas lansia. Untuk yang reguler, alhamdulillah berserta cadangan bisa diambil semua jatah untuk kuota di Kota Tegal sejumlah 300. Pada musim haji tahun ini, Kementerian Agama Kota Tegal meluncurkan aplikasi Prosa. Aplikasi ini digunakan untuk memantau keberadaan jemaah haji sehingga tidak terpisah selama mengikuti rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Sehingga jika ada yang tersesat atau terpisah dari rombongan, aplikasi ini bisa cepat melacak keberadaan jemaah haji tersebut. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Buah dari ketekunan, seorang penjual bakso pentol keliling di Grobogan bisa berangkat haji setelah penantian selama 12 tahun. Tak hanya sendiri, penjual bakso pentol juga berangkat bersama sang istri. Penantian selama 12 tahun terjawab sudah. Pasangan suami istri asal desa Menduran, Kecamatan Berhati, Grobogan ini tinggal selangkah lagi untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Semua hal sudah siap, mulai dari mengikuti manasik hingga mengemas seluruh kebutuhan untuk beribadah haji. Keinginan untuk beribadah haji berasal saat pria yang berjualan pentol bakso keliling ini memasang foto Ka'bah di rumahnya. Melihat gambar itu, memotivasi Masudi untuk menyisihkan hasil penjualan pentol keliling dan bekerja ekstra menggarap sawah. Setelah semua modal terkumpul, tepat tahun 2012, ia dan istrinya memberanikan diri untuk mendaftar haji. Kayak tani saya itu tenanan pokoknya. Sawah saya itu luas, itu dapat menabung itu dari sawah, dari pentol, semua itu berkumpul jadi satu. Alhamdulillah bisa daftar tahun 12 itu. Seharusnya Mas Hudi dan Suyatmi berangkat haji pada tahun 2022 lalu. Namun keberangkatannya diundur 2 tahun karena dampak dari pandemi COVID-19. Meski sempat tertunda, ia tak menyangka usaha bakso pentol keliling yang dilakoni sejak tahun 1998 lalu itu ternyata mampu mengantarkan dirinya ke Tanah Suci. Dulu kan 10 tahun, Mbah. Nah, kan 22 lah. Ini enten ada corona, dan itu mundur. Nah, alhamdulillah ini dipanggil ke Allah Ta'ala tahun 2024. Alhamdulillah, saya syukuri semoga sehat badan, sehat rohani, sehat samu jayane saking jan Allah. Seluruh administrasi sudah siap dan tinggal menghitung hari. Pasangan yang masuk dalam kloter 60 akan berangkat pada tanggal 27 Mei mendatang. Ia berharap ibadah hajinya lancar dan bisa pulang menjadi haji yang mabrur.
Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kegiatan karya wisata atau study tour kerap dilakukan para siswa di sekolah. Tapi di Salatiga, ratusan siswa sekolah dasar berangkat karya wisata sampai menyewa pesawat terbang dengan tujuan hingga ke luar negeri. Agar bisa berangkat, setiap siswa telah menabung selama 5 tahun. Pemandangan di dalam pesawat pada penerbangan dari Salatiga menuju Jakarta ini menunjukkan satu pesawat penuh berisi ratusan siswa sekolah dasar Muhammadiyah Plus Kota Salatiga yang hendak berangkat karya wisata ke Jakarta. Jumlah peserta yang mencapai 184 orang siswa membuat pihak sekolah menyewa sendiri satu pesawat. Penerbangan pada tanggal 24 April lalu itu direkam lalu disebar hingga viral di media sosial. Karya wisata ini rutin dilakukan. Tahun ini, siswa kelas 5 yang mendapatkan giliran berkunjung ke Jakarta untuk melihat lebih dekat gedung DPR MPR, lalu bermain di taman bermain dan hiburan yang ada di utara Jakarta. Tidak hanya sampai di Jakarta, karya wisata juga dilanjutkan oleh 35 orang siswa kelas 5 dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Di sana para siswa belajar soal pengolahan air bersih menggunakan teknologi tepat guna dan meninjau sekolah Islam internasional. Dan tentu saja tidak lupa berwisata. Tradisi berwisata sambil belajar keluar kota bahkan ke luar negeri ini sudah dilaksanakan oleh sekolah sejak tahun 2011 lalu dan telah disosialisasikan kepada setiap orang tua siswa sejak awal masuk kelas 1. Sehingga anak bersama orang tua mempunyai kesempatan menabung selama 5 tahun. Sehingga orang tua sejak awal sudah mengetahui bahwa nanti akan ada kegiatan ke Jakarta maupun yang ke Singapura dan Malaysia. Dengan demikian, orang tua sudah bisa mempersiapkan sejak dini, bisa menabung, ada yang menabung ke koperasi sekolah, ke bank pribadinya masing-masing, atau juga di sekolahan juga ada mobil kas keliling sehingga anak-anak bisa belajar menabung di sana. Pihak sekolah menyebut untuk wisata belajar ke Jakarta, setiap siswa wajib membayar sebesar Rp3.400.000, sedang biaya setiap siswa ke Singapura dan Malaysia sebesar Rp7,5 juta. Rangkaian wisata belajar tak hanya menggunakan moda transportasi pesawat, tetapi juga kereta api dan bus. Selain mengajarkan siswa agar rajin menabung sejak dini, karya wisata ini juga dilakukan untuk belajar dan menambah wawasan para murid sesuai zamannya. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.